Halo sahabat semuanya, nonton video ini sampai habis ya, agar tidak salah paham. Dan sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Muhammad Hatta, lahir di sebuah daerah bernama Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia lahir ketika Indonesia berada di bawah bayang-bayang bangsa kolonial. Hatta, tumbuh sebagai anak yang sangat tekun, pandai, dan juga disiplin mengaji. Selain itu, ia juga merupakan sosok yang rendah hati, sederhana, dan memiliki kedalaman pemikiran, begitu kata seorang budayawan Indonesia, Nurholis Majid. Hatta memang tumbuh sebagai sosok yang religius, namun ia juga berkembang menjadi pribadi yang modern. Siapa sangka, bapak proklamator kita ini, ternyata sangat gemar bermain sepak bola. Selain mulai aktif terlibat dalam urusan politik negeri, Bung Hatta remaja ternyata pernah bergabung dengan klub sepak bola Padang, yang bernama Young Fellow. Kalau dari cerita yang didapat Martias Doeski Pandu, wartawan kelahiran 1924 dari Padang, dari teman-teman Bung Hatta, ternyata wakil presiden RI pertama kita itu adalah seorang gelandang tengah yang sangat tangguh. Bahkan, orang-orang Belanda yang sering bermain bola dengannya, berkesan bahwa ia sangat sukar diterobos. Religius, gemar bermain bola, modern, lalu bagaimana kesadaran politiknya sebagai anak bangsa itu tumbuh? Ternyata kesadaran politik Bung Hatta sudah tumbuh sejak ia masih menjadi pelajar. Selain aktif sekolah di Europese Lagere School, ELS, dan belajar agama di Mir Uit Gebreit Lagere Onderwijs, MULO, dengan dibimbing oleh Haji Abdullah Ahmad, Bung Hatta juga sering mengikuti ceramah dan pertemuan-pertemuan politik yang diadakan oleh tokoh politik lokal di Padang. Sejak menjadi pelajar di ELS itu, Bung Hatta sudah sering bersentuhan dengan bentuk-bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa kolonial Belanda. Kesadaran politiknya terus berkembang hingga ia tumbuh menjadi remaja yang tajam pemikirannya. Kedalaman pemikiran Bung Hatta tumbuh sejak ia menjadi pembaca yang baik. Ya, Hatta sangat senang membaca buku. Sejak remaja, entah sudah berapa banyak gagasan para tokoh ia baca. Ia selalu membaca, dan terus membaca buku. Ia berusaha menemukan format apa yang ideal diterapkan pada bangsanya. Sebuah tatanan negara dengan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Bung Hatta tidak menyimpan sendiri pengetahuannya di dalam kepala. Ia pun menulis gagasan-gagasannya. Tulisan pertama yang menunjukkan ketertarikannya pada sastra dan keluasan pengetahuannya, tertuang dalam sebuah cerpen yang ia buat pada umur 18 tahun. Cerpen itu berjudul, Namaku Hindania, dan terbit di majalah Jong Sumatera. Sebuah cerita pendek dengan bumbu cinta yang ia tulis sebagai bentuk personifikasi bangsa Indonesia. Cerita itu ia tulis sebelum dirinya berangkat ke Belanda untuk melanjutkan kuliah. Berkat perjuangannya, ia mendapatkan beasiswa dari Yayasan Van Deventer, dan resmi menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Bisnis Rotterdam pada tahun 1921, saat usianya 19 tahun. Ya, selain cerdas dan pengetahuannya yang luas, Bung Hatta juga fasih berbicara bahasa Belanda, bahkan Inggris, Perancis, juga Jerman. Kemampuannya dalam menggunakan banyak bahasa asing, membuat gaung tulisan-tulisannya tentang gagasan kemerdekaan Indonesia, semakin luas ke berbagai negara. Kedatangannya ke negeri Belanda untuk kuliah, tidak membuat Bung Hatta menjadi cendekiawan di Menara Gading. Sebuah menara tinggi yang nyaman dan keindahannya menutupi kejadian realitas. Bung Hatta bukanlah orang semacam itu. Ia justru semakin lihai dalam menulis, dan bacaannya pun semakin banyak. Pemikirannya tentang kemerdekaan Indonesia, membuatnya terus bergerak. Ia bahkan mengubah wajah Perhimpunan Mahasiswa Hindia yang bernama Indische Vereniging, yang semula hanya bersifat sosial, menjadi sebuah gerakan politik perlawanan. Melalui perhimpunan mahasiswa itu, Bung Hatta dan teman-temannya menerbitkan sebuah majalah bernama Indonesia Merdeka. Sebuah nama yang cukup provokatif, karena sebelumnya, majalah itu bernama Hindia Putra. Pada edisi perdana, Bung Hatta membuat 2 tulisan dalam bahasa Belanda. Tulisan-tulisan Bung Hatta yang bermuatan kritik tajam terhadap pemerintah Belanda, semakin sering terbit.
Merasa terusik, pada tahun 1927 pemerintah Belanda pun menahan Bapak Proklamator kita tersebut. Bukan Bung Hatta namanya kalau hanya ditahan membuat semangatnya runtuh. Berada di dalam ruang tahanan yang sempit, ia tetap menulis. Kali ini bukan artikel, melainkan sebuah pidato berjudul Indonesia Merdeka. Pidato itu pun ia bacakan di hadapan pengadilan. Selama kurang lebih 3,5 jam, ia bacakan isi pidatonya yang begitu tajam menusuk kekuasaan bangsa kolonial. Bung Hatta memanglah seorang pejuang kemerdekaan yang memilih jalur tanpa kekerasan, seperti apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Tajamnya tulisan Bung Hatta, dan kekuatan analisisnya, dianggap lebih jitu dibandingkan tembakan senjata api manapun. Hal itu pun meruntuhkan mitos di kalangan tentara, jika militerlah yang paling berjasa memerdekakan Indonesia melalui perjuangan senjata. Setelah menyelesaikan masa studinya di perguruan tinggi Belanda, Bung Hatta pun bertemu Sultan Syahrir di Indonesia. Bersama Syahrir, Bung Hatta mendirikan sebuah partai politik, dengan fokus pada aspek pendidikan politik serta pemberdayaan rakyat terjajah. Partainya bernama Pendidikan Nasional Indonesia. Lagi-lagi usaha Bung Hatta melakukan perlawanan melalui tulisan yang terbit dalam majalah Daulat Rajat, buatan partainya, pun dihentikan oleh pemerintah kolonial. Ia diasingkan ke sebuah wilayah pembuangan bernama Bovendigul, yang terletak di Irian, bagian paling timur Indonesia. Bung Hatta membawa 16 buah peti ke tempat pengasingannya itu. Tahukah kamu, barang apa yang dibawa oleh Bung Hatta ke pengasingannya itu? Bukan pakaian, melainkan amunisi yang akan membuat senjatanya tetap ampuh, tajam, dan mematikan. Ya, Bung Hatta membawa 16 peti yang seluruhnya berisi buku. Ia terus membaca selama di dalam pengasingan. Dan sudah barang tentu, ia tetap menuliskan pemikirannya. Tulisan-tulisan itu dibuat untuk terbit dalam koran-koran di Batavia juga Den Haag Belanda. Suara-suara gagasannya tentang kemerdekaan Indonesia begitu tajam tertulis dalam tinta pena, membangkitkan semangat anak-anak muda bangsa untuk melakukan perlawanan dan memperjuangkan kemerdekaan. Berjuang tanpa kekerasan, terus membaca dan menulis gagasan, Bung Hatta bukanlah seorang yang bisa dihentikan. Baik di lapangan sepak bola, ataupun perlawanan terhadap berbagai bentuk jajahan. Ia tetaplah sosok bapak pendiri bangsa yang gigih, kuat, dan sangat cerdas. Hingga teks proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta tetap dan selalu menjadi bagian terpenting di dalam perumusan berdirinya bangsa Indonesia. Kepeduliannya terhadap kedaulatan rakyat, serta kesejahteraan ekonomi mereka, ia tuangkan ke dalam pasal-pasal penting konstitusi negara, seperti penguasaan negara atas sumber daya alam, dan juga hak berkumpul dan berserikat. Banyak dari kita, termasuk saya, yang tidak banyak tahu bahwa Bung Hatta adalah pendiri bangsa yang merelakan waktu hidupnya hanya untuk memikirkan kemerdekaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Keluasan pemikirannya, dipersempit oleh pemerintahan Orde Baru, hingga kita hanya mengenalnya sebatas Bapak Koperasi Indonesia. Menurut yang saya baca di dalam seri buku Saku Tempo yang membahas Muhammad Hatta, keluasan pikirannya itu banyak tertuang dalam sebuah buku berjudul Demokrasi Kita, yang pernah ia tulis pada tahun 1960. Namun, justru menjadi bacaan yang dilarang kala itu. Ada sebuah kutipan yang tertuang dalam tulisan Bung Hatta yang terbit pada tahun 1962. Coba kita baca dengan seksama. Di mana-mana orang merasa tidak puas. Pembangunan tak berjalan sebagaimana semestinya. Kemakmuran rakyat masih jauh dari cita-cita, sedangkan nilai uang makin merosot. Perkembangan demokrasi pun terlantar karena percekcokan politik senantiasa. Pelaksanaan otonomi daerah terlalu lamban, sehingga memicu pergolakan daerah. Tentara merasa tak puas dengan jalannya pemerintahan di tangan partai-partai. Jika memang perkataannya relevan dengan saat ini, jangan menilai Bung Hatta sebagai peramal. Tapi lihatlah bagaimana ia membuat pengetahuannya menjadi sangat luas. Oh ya,
Bung Hatta juga pernah berjanji loh kalau ia tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Hebatnya, janji itu ia tepati. Ia melamar seorang perempuan bernama Rahim, 3 bulan setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tahukah emas kawin apa yang ia hadiahi kepada calon istrinya itu? Bung Hatta memang selalu membuat semua orang takjub. Ia menghadiahi Rahmi dengan sebuah buku tulisannya sendiri yang berjudul Alam Pikiran Yunani. Belum sampai di situ saja Bung Hatta membuat saya takjub. Bahkan ketika ia wafat pada tahun 1980, ternyata ia meninggalkan warisan yang sangat mahal, yaitu perpustakaan pribadi berisi 30.000 judul buku di dalamnya. Bung Hatta, memang sosok pemimpin bangsa yang begitu langka, dengan integritas dan kesederhanaan, dan kemampuannya dalam menulis. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa nonton video kami lainnya ya, dan bantu kami dengan cara like, komen, subscribe dan share ya. Kasih tahu di kolom komentar, konten sejarah apa lagi yang ingin kalian ketahui. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.